Selamat siang Bapak dan Bapak Ibu jelas suaranya ada? apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar? Bapak dan Ibu? Kayaknya nggak terdengar ya. Ya, ada. Suaranya oke. Oh, oke. Terdengar Bu Elsa. Lancar. Oke. Berarti di saya yang tidak terlalu jelas. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih kesempatannya. Kali ini saya mau sharing sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan saya, karena saya mengalaminya secara langsung, dan waktu saya mencari tahu dan mempelajari, dan juga mau cari tahu tentang produk Atomy apa sih sebenarnya yang bisa bermanfaat untuk saya menemukan hal-hal yang menurut saya penting untuk saya bagikan. Sesuatu yang mungkin sebenarnya kita udah, sesuatu yang mungkin sebenarnya kita sudah pernah dengar, tapi mungkin tidak terlalu penting gitu ya kita pikir. Yang pertama itu adalah yang kita akan bahas itu adalah your health starts in your gut. Jadi kesehatan kita itu sebenarnya mulainya dari pencernaan kita. Kita mungkin sering mendengar atau paling tidak pernah mendengar bahwa pencernaan kita itu adalah otak kedua. Jadi our gut is our second brain gitu kan ya. Nah, kenapa sih bisa dibilang begitu? Ini and the next-nya. Ya. Nah, our guts itu adalah our second brain gitu. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena sebenarnya di dalam organ internal kita ini ada 100 triliun kurang lebih mikroorganisme yang semuanya itu saling berkomunikasi dan berperan penting terhadap sistem kesehatan di dalam tubuh kita gitu kan ya. Nah, bahkan 70% dari sistem kekebalan tubuh kita itu sebenarnya ada di dalam sistem pencernaan kita. Jadi kalau misalnya sistem pencernaan kita itu tidak baik atau kurang baik, maka bisa dipastikan sistem kekebalan tubuh kita juga pasti tidak baik. Karena semua makanan yang kita konsumsi itu diproses, diolah, dicerna dan diedarkan di sistem pencernaan kita. Oleh sebab itu bahkan Bapak pengobatan modern, Bapak Hippocrates itu mengatakan bahwa all disease itu begins in the gut. Semua penyakit itu sebenarnya mulainya diawali di pencernaan kita. Nah, sebenarnya apa sih tanda bahwa pencernaan kita itu kurang baik gitu? Next slide, Tieni. Nah, ini yang paling awam yang kita ketahui, yang paling sering gitu ya. Kalau kita bilang, oh pencernaannya lagi nggak enak nih, itu misalnya kita ngerasain kembung, konstipasi atau sulit buang air besar, diare, heartburn atau GERD gitu ya yang saya alami. Nah, ini biasanya yang paling awam gitu kan. Tapi apakah memang cuma ini tanda-tanda bahwa pencernaan kita tidak sehat? Ternyata enggak tuh Bapak dan Ibu. Ada beberapa hal lagi yang mungkin menunjukkan bahwa kita bisa jadi memiliki pencernaan yang tidak baik. Yaitu kalau misalnya pola makan kita tuh banyak mengkonsumsi gula atau makanan olahan. Kenapa? Karena kalau gula itu sebenarnya dia itu memberi makan sel jahat di dalam tubuh kita. Jadi gula itu adalah makanan untuk radikal bebas. Semakin banyak konsumsi gula dan makanan olahan, berarti makin banyaklah sel yang tidak baik itu. Which is semakin banyak akan mengakibatkan peradangan atau inflamasi dalam organ internal kita. Dan biasanya sampai nanti ada simptomnya. Dan kalau udah ada simptom itu berarti organnya itu sudah mengalami penurunan fungsi. Biasanya gitu ya. Makanya bisa dibilang gula itu kayak silent killer gitu ya, pembunuh senyap. Lalu apa tanda lainnya bila kita memiliki pencernaan yang kurang baik? Nah, ini juga yang mungkin sering dialami oleh banyak orang, perubahan berat badan yang tidak disengaja. Jadi maksudnya tidak ada perubahan pola makan, tidak ada perubahan olahraga, tidak ada perubahan apapun, tapi berat badannya naik turun gitu, yo-yo.
Kenapa? Karena kalau pencernaannya itu tidak seimbang, berarti dia tidak bisa maksimal menyerap makanan, tidak bisa mengontrol gula, lemaknya numpuk. Jadi otomatis berat badannya naik turun, naik turun, naik turun gitu ya. Karena pencernaannya tidak maksimal. Nah, yang berikutnya, nah ini juga mungkin sering sulit tidur dan kelelahan. Kenapa pencernaannya tidak baik itu bisa membuat kita sulit tidur? Karena hormon serotonin yaitu hormon yang mengatur pola tidur dan kebahagiaan kita, sebenarnya mood kita itu diproduksi di pencernaan. Jadi kalau pencernaannya tidak baik, hormon serotonin ini juga pasti tidak maksimal gitu, tidak optimal diproduksi. Ujung-ujungnya nanti kita bisa fibromialgia. Fibromialgia itu apa sih? Fibromialgia itu misalnya Bapak dan Ibu tuh ngerasa badan gue kayak sakit-sakit ya gitu, kayak tulangnya sakit, sendinya sakit gitu. Tapi kalau diperiksa asam uratnya nggak apa-apa tuh, normal misalnya gitu. Atau kayaknya kalsiumnya udah cukup kok, gue udah minum reaktif kalsium misalnya. Tapi kenapa badannya masih sering sakit-sakit? Nah, itu bisa jadi karena pencernaan kita mengalami gangguan. Nah, yang berikutnya itu, ini juga salah satu tanda bahwa pencernaan kita kurang baik itu iritasi kulit. Kenapa? Waktu pencernaan kita tidak berjalan dengan baik, berarti dia ada inflamasi, ada radang. Nah, kalau dia ada radang, berarti ada bocor proteinnya. Jadi yang kita makan itu tidak bisa diolah, dicerna dengan baik. Jadi kita istilahnya itu proteinnya leak, dia bocor ke pembuluh darah. Jadi yang belum diolah itu makanannya bocor, akibatnya badan kita memberikan reaksi. Nah, reaksi alergi itu bisa jadi kemerahan, gatal gitu kan ya, atau biasanya itu hidung berlendir atau mata berair, ya itu reaksi-reaksi alergi. Nah, ini juga yang akhir-akhir ini banyak dibahas, autoimun. Sebenarnya penelitian di akhir-akhir ini terus menunjukkan adanya korelasi antara sistem pencernaan dan sistem kekebalan tubuh kita. Karena lagi-lagi 70% dari sistem imunitas tubuh kita itu adanya di pencernaan. Jadi kalau misalnya pencernaan kita itu tidak baik, berarti kan istilahnya tuh dia korslet gitu. Kayak sekering gitu ya, korslet. Nah, kalau dia korslet, bisa jadi fungsinya bergeser, berubah. Yang harusnya dia menyerang bakteri jahat, sel jahat, malah balik menyerang tubuhnya sendiri. Karena dia bergeser fungsinya, dia korslet itu gitu kan ya. Lalu yang terakhir itu intoleransi makanan. Ini juga salah satu contoh bahwa pencernaan kita tuh tidak baik. Bedanya apa antara intoleransi dan alergi gitu kan ya. Kalau alergi itu sebenarnya adalah reaksi kekebalan tubuh kita terhadap makanan tertentu. Misalnya kalau kita makan seafood yang kotor gitu ya, misalnya kerangnya itu banyak mengandung logam berat. Nah, biasanya itu mungkin badan kita akan memberikan reaksi alergi. Tapi kalau intoleransi itu berarti pencernaan kitanya bermasalah. Jadi kita tidak bisa mengolah atau mencerna makanan tertentu. Jadi akhirnya muncul gejala atau reaksi seperti kembung dan gangguan perut lainnya. Nah, terus gimana gitu ya, gimana kita bisa memastikan bahwa pencernaan kita itu bisa maksimal gitu kan ya, supaya keseluruhan kesehatan kita itu tercapai gitu kan. Di slide berikutnya Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa kalau misalnya kita bisa menjaga kesehatan pencernaan kita, maka otomatis semuanya itu kena. Energi kita akan lebih baik, kita bisa mencerna semua makanan yang kita konsumsi dengan lebih baik, karena mau seberapa organik pun makanannya, mau seberapa mahal pun suplemennya, tapi kalau pencernaan kita buruk, ya nggak bisa dicerna, ya nggak bisa diedarkan ke seluruh tubuh kita, which is tidak akan optimal, sayang gitu kan ya. Jadi pencernaan yang baik juga akan membuat kulit kita akan menjadi lebih baik, berat badan kita jadi lebih terkontrol. Lalu, nah ini yang paling, kalau ini yang saya alami sendiri itu kesehatan mental. Karena lagi-lagi tadi hormon kebahagiaan itu juga diproduksinya di pencernaan. Kalau misalnya pencernaan kita baik, bisa dipastikan moodnya juga baik.
gitu ya. Kesehatan mental kita tuh berhubungan sangat erat dengan berfungsi dengan baik itu adalah dengan terdengar. Tadi saya terputus soalnya. Sudah, Rin. Apakah saya sudah kembali? Maaf ya Bapak dan Ibu, ini jaringan saya terputus-putus. Iya. Apakah saya sudah terdengar kembali? Ya. Oke. Nah, sebenarnya untuk menjamin, untuk memastikan bahwa pencernaan kita itu berjalan dengan baik itu adalah kita mesti memastikan bakteri baik yang ada di dalam pencernaan itu jumlahnya lebih banyak daripada yang buruk. Kita harus memastikan bakteri baik yang ada di dalam pencernaan kita itu lebih banyak jumlahnya dibanding yang buruk. Nah, pola bakteri baik di dalam pola mikroorganisme di dalam setiap tubuh manusia itu beda-beda. Jadi itu kayak ada sidik jarinya, itu kayak sidik jari. Dia beda-beda patternnya gitu kan. Nah, tergantung dengan pola makanan kita. Banyak tenaga kesehatan itu yang menganjurkan konsumsi probiotik bila diperlukan. Nah, kenapa kita mesti konsumsi probiotik? Nah, itu karena untuk menjamin pencernaan kita itu bisa berjalan dengan maksimal, dengan optimal. Which is kalau semua makanan yang kita makan itu bisa dicerna, diserap dengan baik, hormon yang memang diproduksi di pencernaan kita itu bisa diproduksi secara optimal, sistem kekebalan tubuh kita itu sudah dijaga dari pencernaan kita, maka semuanya ini akan tercapai. Immunity boost gitu ya, alerginya bisa dikurangi, livernya, fatty livernya juga bisa ditekan, karena itu banyak sistem yang diatur di pencernaan, ada kontrol gula darah, kontrol tekanan darah gitu kan ya, pola tidur, semuanya diatur di situ karena mikroorganisme yang ada di dalam sistem pencernaan itu saling terkait, berkomunikasi dan mengatur pada hampir seluruh sistem yang ada di dalam tubuh kita termasuk mental kita. Lalu pertanyaannya, kenapa harus probiotik atomi gitu kan ya? Kenapa harus atomi punya gitu kan? Kenapa kita harus mengkonsumsi probiotik atomi? Yang pertama, karena probiotik atomi itu diproduksi oleh Colmar B&H. Saya nggak tahu kalau probiotik yang lainnya, karena saya nggak ngerti gitu ya, nggak kenal. Kalau Colmar B&H kan dia joint venture dari Colmar, perusahaan kosmetik terkemuka yang punya sejarah 100 tahun lebih, dan KRI. KRI itu kan seperti Kemenristek-nya, milik pemerintah Korea, Korean Atomic Energy Research Institute gitu kan ya. Jadi dia tidak akan main-main dengan kualitas, dengan teknologinya gitu kan. Kalau dia bilang 13 jenis probiotik, maka bisa dipastikan memang benar ada 13 jenis probiotik di situ. Kalau dia bilang 3 miliar probiotik, berarti memang benar ada 3 miliar probiotik di setiap saset itu gitu kan. Karena kan setiap orang boleh bilang dan boleh kasih statement apa aja di packagingnya gitu kan, namanya juga jualan gitu kan, tapi kita mesti benar-benar cari tahu siapa yang buat, benar-benar bisa dipercaya atau enggak nih yang bikin gitu waktu dia tulis itu di packaging gitu kan ya. Dan pasti kita semua yakin bahwa probiotik atomi dan semua produk atomi yang lainnya itu waktu dia tulis dia udah make sure bahwa memang sedemikianlah adanya gitu kan. Nah, 13 jenis probiotik yang ada di probiotik atomi itu, seperti yang Bapak dan Ibu bisa baca, itu main ingredients-nya. Di jurnal ilmiah yang paling akhir ini, itu juga ditemukan korelasi antara probiotik dan kesehatan tulang. Jadi orang yang diberikan konsumsi Lactobacillus dan Bifidobacterium itu memiliki kecenderungan pengeroposan tulangnya berhenti. Jadi dia memperlambat pengeroposan tulang. Dan dia itu memboost atau menambah
bone marrow kita, sumsum tulangnya jadi produksi lebih baik gitu ya. Itu jadi penelitian terakhirnya bukan cuma sekedar organ internal, bukan sekedar kesehatan mental, tapi probiotik itu juga erat hubungannya dengan kesehatan tulang kita. Nah, yang menarik kalau Bapak dan Ibu mempelajari mengenai produk-produk Atomi, itu pasti Bapak dan Ibu udah aware bahwa bahan pendukungnya itu berkaitan erat dengan main ingredients-nya. Waktu saya baca sub-ingredient-nya kita, sub-ingredient-nya probiotik Atomi itu ada ekstrak apel lah, ekstrak pisang lah gitu kan ya. Saya pikir apa hubungannya gitu kan. Nah, ekstrak pisang, ekstrak apel itu adalah jenis prebiotiknya. Jadi kan ada prebiotik, ada probiotik ya. Bedanya adalah kalau probiotik itu adalah bakteri baiknya, kalau prebiotik itu sebenarnya adalah fertilizer-nya, kayak pupuknya atau kayak makanannya, makanan dari si probiotik itu. Ya probiotiknya itulah yang bekerja, dia prajuritnya. Prebiotik itu adalah makanannya. Jadi Atom itu memastikan bahwa dalam satu saset itu ada dua-duanya, ada probiotik dan prebiotik sebagai sub-ingredients-nya. Jadi mereka akan sinergi bekerja memastikan bakteri baik yang ada dalam pencernaan kita itu benar-benar bisa lebih banyak jumlahnya dibanding yang tidak baik. Nah, selain probiotik, apalagi sih yang bisa membantu pencernaan kita bekerja dengan lebih optimal? Pencernaan itu membutuhkan enzim untuk mengolah apa yang kita makan. Karena sebenarnya yang diedarkan oleh tubuh kita tuh nggak bulat-bulat karbohidrat, nggak bulat-bulat protein, nggak bulat-bulat lemak gitu ya. Jadi butuh enzim untuk memecah karbohidrat, dipecah menjadi glukosa, glukosa kemudian akan berubah menjadi energi, ya kan, yang kita pakai untuk running seluruh sistem di dalam tubuh kita. Begitu juga dengan lemak, begitu juga dengan protein gitu kan ya. Dan itu mostly diproduksi di pankreas kita. Nah, kalau misalnya kurang enzimnya, otomatis makanan itu juga jadi sulit untuk dicerna oleh pencernaan kita. Di Atomi ada enzim pencernaan yaitu Finezyme. Nah, Finezyme itu kita sering dengar, oh nanas gitu ya, nanas. Tapi sebenarnya Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu lihat komposisinya, komposisi Finezyme itu ada vitamin B1, thiamin, ada pantothenic acid. Pantothenic acid itu adalah vitamin B5 ya, Bapak dan Ibu. Lalu ada biotin. Biotin itu sebenarnya vitamin B7. Jadi B1, B5, B7. Nah, di dalam satu saset Finezyme itu dia ada amilase, yaitu enzim untuk mencerna karbohidrat, protease untuk mencerna protein, lipase, lemak, selulase untuk bahkan untuk mencerna serat, fiber, laktase itu untuk mencerna dairy, makanan dari dairy gitu ya. Lalu bromelain itu adalah untuk mendigest protein. Nah, kenapa di dalam satu saset Finezyme itu perlu B1, B5, dan B7? Lagi-lagi itu adalah vitamin yang berperan penting dalam mendukung kerja organ pencernaan kita. Jadi dia itu dibutuhkan untuk mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Dibutuhkan juga kalau waktu pencernaan kita memecah lemak dan protein. Dan ini salah satu yang paling penting, dia menjaga kekuatan otot di organ pencernaan. Kan kalau organ pencernaan itu dia harus kontraksi kan untuk mengolah gitu kan ya. Nah, vitamin B1 itu berfungsi untuk menjaga kekuatan otot pada organ pencernaan kita. Lalu yang terakhir itu dia meningkatkan kemampuan tubuh untuk mengatasi stres. Balik lagi ke tadi ya Bapak dan Ibu, bahwa kesehatan mental kita tuh sangat erat hubungannya dengan kesehatan pencernaan kita. Bapak dan Ibu mungkin pernah ngerasa deh kalau sakit perut gitu kan ya, kalau mual itu pasti moodnya jelek gitu ya. Maksudnya apa juga jelek sih moodnya. Cuma maksudnya pasti kalau misalnya lagi panik gitu kan ya, maka biasanya orang tuh kalau panik dia pasti either mau ke
toilet, either mual gitu, pasti reaksinya tuh langsung ke pencernaan biasanya kalau stres. Nah, di Finezyme itu juga ada vitamin B5. Ini lagi-lagi membantu menjaga keseimbangan hormon stres. Dia mampu menyembuhkan luka kalau vitamin B5 itu. Karena kan kalau pencernaan kita itu kurang sehat, biasanya itu karena ada radang, ada luka. Gitu ya. Jadi vitamin B5 ini membantu untuk menyembuhkan luka tersebut. Terus dia juga bisa mengendalikan kolesterol dan kadar gula dan tekanan darah. Lalu juga dia mengurangi kelelahan tubuh dan meningkatkan stamina. Nah, yang terakhir B7 atau biotin. Biotin itu kita mungkin sering dengar dia buat kesehatan kulit, ya rambut, kuku, biasanya gitu ya kalau biotin gitu kan. Tapi overall vitamin biotin itu kita butuhkan untuk meningkatkan fungsi metabolisme kita. Lalu mengurangi kelebihan lemak dan mengendalikan kadar gula dalam darah. Kalau Bapak dan Ibu pernah lihat percobaan Finezyme, banyak videonya ya kan di YouTube. Saya nggak attach di sini, tapi kan Bapak dan Ibu mungkin pernah lihat gitu ya. Finezyme itu kalau misalnya Bapak dan Ibu taburkan di air yang ada tetesan minyaknya, itu Finezyme-nya akan mengikat lemaknya, lalu dibuang gitu kan ya. Nah, saya bilang kenapa dia punya fungsi gitu. Padahal sebenarnya dia fungsinya kan untuk kalau kita mah atau apa kan itu kita disuruh minum Finezyme gitu kan. Tapi sebenarnya dia ada efek nurunin lemak, nurunin berat badan. Kok bisa gitu kan ya? Karena sebenarnya gini, kalau Bapak dan Ibu itu kolesterolnya tinggi, biasanya itu pasti ada gangguan pencernaan. Biasanya karena lemak yang tidak diserap dengan lemak yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, yang tidak diserap, yang tidak diolah, yang tidak dicerna, itu pasti bakal jadinya cuma numpuk, ya kan, dia numpuk aja, numpuk jadi plak gitu kan. Dan kalau dia numpuknya di pencernaan itu dia bisa bikin jadi lendir. Jadi asam lambung itu nggak air tapi lendir. Jadi waktu dia naik ke atas, misalnya lendirnya naik ke atas ke sistem pernafasan kita itu jadi lendiran semuanya di sini, jadi terhalang nafasnya. Dan juga jadi ujung-ujungnya kalau GERD itu namanya heartburn gitu ya, GERD itu ujung-ujungnya dia jadi palpitase, jadi jantungnya itu berdebar-debar, nggak bisa kita kontrol, biasanya gitu keluhannya. Nah, untuk Finezyme itu punya fungsi yang sangat baik sekali untuk nurunin lemak itu, jadi asam lambung kita jadi nggak berlendir gitu loh. Sebenarnya nanti begitu. Karena tante saya itu juga punya keluhan GERD, dokter dikasih obat kolesterol. Karena ya itu hubungannya gitu kan. Lemak yang tidak bisa dicerna oleh pencernaan kita, itu bakalan jadi lendir asam lambung. Jadi harus ditekan lemaknya supaya gejala GERD-nya itu hilang. Nah, kurang lebih pembahasan mengenai pencernaan kesehatan keseluruhan itu seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi sangat fundamental kalau Bapak dan Ibu ingin menjaga kesehatan tubuh kita secara keseluruhan adalah dengan cara menjaga kesehatan pencernaan kita. Itu yang paling mendasar menurut menurut penelitian gitu ya. Jadi pastikan bahwa pencernaan kita itu berfungsi dengan baik, maka secara jangka panjang keseluruhan fungsi organ tubuh, kesehatan mental kita pasti bakal lebih baik. Gitu. Apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Ya, terima kasih Erin. Ya, untuk Bapak Ibu, apakah ada yang mau mengajukan pertanyaan mungkin atau mungkin sharing pengalamannya ya dengan 2 produk tadi? Boleh ya? Menarik banget. Kalau
Bapak Ibu ada pengalaman dengan probiotik mungkin atau Fine atau testimoni mungkin yang bisa dibagikan untuk sore hari ini? Jadi kalau dari Erin sendiri, saya manggilnya Erin ya, maaf, kebiasaan teman lama. Pengalaman tadi bersama siapa tadi? Tantenya ya. Jadi masalahnya dengan kolesterol, tapi terus akhirnya yang diberikan adalah apa tadi? Masalahnya dengan GERD, justru masalahnya dengan balik. Maaf. Masalahnya dengan GERD diberikan tapi isinya, obat. Ya. Ada Ibu Diana mungkin, apakah sudah ready? Maaf ya, hari ini kita soalnya kesibukannya lagi kacau beliau. Bu Diana. Belum bisa kayaknya. Boleh dari yang lain dulu kalau ada. Dari Ibu Ling mungkin. Chat sebentar, lagi pesan Gojek sebentar ya. Oke. Ya. Bu Yani, gitu yang kelihatan langsung di depan. Abu. Ya, oke, baik saya. Nah, karena satu ruangan kita. Iya, mungkin berbagi itu aja ya. Saya sendiri memang belum secara ini ya, belum secara rutin minum ini. Hasilnya langsung ketawa karena kaget waktu tahu ternyata saya belum rutin minum probiotik begitu. Tapi minumnya yang lain ya, yang memang saya perlukan. Saya pikir begitu. Waktu kemarin saya baca dari dari slide-nya itu ternyata penting sekali ya untuk kita menjaga kesehatan pencernaan kita. Probiotik saya minum, tapi kalau perlu saja begitu ya. Nah, yang saya cerita sih sebetulnya pada menggunakan probiotik itu cerita dari kakek saya. Beliau itu usia 88. Ya, jadi buat teman-teman mungkin yang juga bertanya apakah usia lanjut itu bisa mengkonsumsi probiotik? Ya, saya yakin itu bisa ya, bahkan mungkin diperlukan juga. Kakek saya itu waktu itu beliau mengeluhkan ya perutnya sakit, kemudian suka sembelit gitu ya, susah untuk ke belakang. Nah, akhirnya saya beranikan untuk memberikan probiotik. Beliau itu amat sangat pemilih. Jadi biasanya nggak mau gitu kalau kasih minum minum suplemen itu biasanya nggak percaya. Pokoknya kalau nggak dari dokter itu dari dari rumah sakit gitu baru mau. Nah, tapi setelah minum probiotik itu ternyata enak gitu, perutnya tuh enak, akhirnya mau ya. Dan dari situ kemudian beliau ya jadi cerita gitu sama yang lainnya, kemudian juga jadinya ada juga sama juga sudah sepuh juga, usia sudah 80 tahunan juga. Nah, itu justru kebalikan, kalau kakek saya itu karena sembelit, nah ini karena diare gitu, jadi mau, pokoknya berkaitan dengan pencernaan. Nah, waktu itu sempat ditanya, oh ini kan buat sembelit apa buat diare gitu. Nah, akhirnya saya bilang ini memang buat kesehatan pencernaan. Ya, jadi buat teman-teman juga yang mungkin punya kakek atau nenek yang sudah sepuh, nah ini juga probiotik juga sangat baik gitu untuk bisa membantu. Ya, mungkin itu aja sih sedikit. Kalau saya sendiri sih memang kalau lagi diare atau misalnya ada yang ponakan atau anak-anak yang juga sembelit gitu biasanya atau diare juga kan, pokoknya yang berkaitan dengan pencernaan itu dikasih probiotik itu sangat-sangat membantu gitu. Itu yang saya alami ya. Kemudian kalau Fine ya memang jujur sih saya juga kalau Fine itu probiotik sama Fine ada selalu tersedia, tapi memang masih belum begitu ini juga sama gitu. Jadi karena saya merasa ya saya ada mah juga tapi nggak terlalu parah gitu.
Jadi kalau udah parah baru saya minum gitu. Nah, tapi kalau dari penuturan ini ternyata sangat baik kita untuk justru ini ya, untuk bisa rutin gitu, apalagi probiotik ya khususnya. Oke, baik mungkin itu aja sih yang mau saya bagikan buat teman-teman yang mau bertanya atau mau ini juga boleh silahkan ya. Dan mohon maaf ini dari Lulu nggak ada ya karena kurang sehat ternyata, jadi meskipun tadinya mau ikutan ternyata nggak bisa gitu ya, mohon maaf buat teman-teman semuanya. Oke baik, terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Catherine. Terima kasih Bu Yeni. Mungkin ada lagi. Saya nggak bisa lihat itu ada yang komentar di chat, cuman di saya nggak keluar cuman keluar ininya doang. Ini saya bacain aja ya. Saya bacain aja, Trin. Bagaimana dengan produk Stomach Health yang baru itu ya, Stomach Health? Apakah ada teman-teman yang sudah mencoba dan ada testimoninya dari Ibu Ria ya? Iya. Itu juga yang baru ya. Boleh sharingnya ditunggu yang sudah mencoba. Kalau saya kebetulan tidak pernah mengalami masalah terlalu ya dengan pencernaan sih. Kecuali apa ya, pengolahan lemak kayaknya. Ya mungkin ada di antara teman-teman yang pernah mencoba untuk itu ya, Trin apa namanya? Yang baru, yang cair itu ya. Ya yang cair. Ya kebetulan sih memang juga saya belum mencoba juga, dan ada sih member yang sudah minum tapi memang belum ditanyakan secara ini ya, karena mau coba aja gitu, karena selama ini memang pakai Finezyme pun sudah cukup sepertinya, jadi kebanyakan sih pakainya Finezyme gitu. Nah kalau yang Stomach itu saya belum tanya ulang lagi ya, karena itu pun yang beli pun untuk jaga-jaga aja gitu ya, hampir mirip sama saya, kalau bermasalah baru diminum gitu. Tapi mungkin ada teman-teman lain yang bisa atau bagi boleh. Halo. Halo. Ya, apakah ada? Ya, Ya. saya sudah pernah. Oh, halo. Ya, nama saya Kamihi, oke. Ya, saya pernah minum tiga-tiganya itu Finezyme dan Delicare ya, Stomach Delicare ya. Kemudian probiotisnya. Itu memang fungsinya beda ya. Saya sering ada masalah lambung. Asam lambungnya itu jadi parah. Jadi kalau salah makan itu rambut saya perih sekali. Jadi waktu kemarin kapan ya? Imlek. Waktu itu saya makan terlalu banyak gorengan yang seperti itu. Jadi asam lambungnya kambuh. Jadi sakitnya luar biasa. Jadi saya tanya kepada Kakak nggak ada suaranya. Maaf, suaranya masih ke mute, Bu. Ya, masih belum ya, Cia? Kamihi, suaranya dan kameranya nggak ada sekarang, Kamihi. Wah, mungkin masalah dengan sinyal ya. Atau kita beralih dulu kali ya, nanti kalau udah balik lagi Kamihinya. Menunggu yang terpotong tadi. Belum ada. Kamihi, oh ya udah balik lagi. Ya, ini ada telepon. Gitu. Oh iya, silakan. Kalau yang yang stomach yang Delicare itu
kalau saya coba minum, mungkin dalam berapa hari enggak ada perubahan yang jauh. Tapi setelah saya minum sebulan, betul-betul yang sudah asam lambungnya udah enggak, itu udah normal dan udah enak sekarang itu. Tapi kalau Fine biasanya kalau saya makan agak over, kelebihan. Kalau itu baru saya minum. Karena tante saya juga itu, dia itu setelah makan gitu, kurang enak gitu. Dia bilang selalu, aduh, perut saya itu kurang enak itu. Sepertinya aku harus minum obat biar bisa pencernaan itu lebih lancar, itu begitu. Tapi setelah beliau coba minum, beliau bilang enak ini. Setelah itu makan yang berat, daging atau yang banyak, dia biasanya minum pada saat saja. Dan itu kalau saya minum Fine biasanya ke belakangnya banyak banget itu. Jadi sepertinya itu perutnya itu bisa kempes langsing itu. Seperti kotoran di ususnya seperti keluarin semua itu. Jadi enaknya. Itu jadi memang fungsi Fine dengan yang stomach delicate itu beda. Itu kalau stomach delicate itu sebelum makan. Itu pada waktu perut kosong, biar itu lambungnya dilindungi. Tapi kalau Fine itu setelah makan, yang lebih bagusnya itu makanan yang berat itu kurang seperti nut itu ya, kurang ya itu aku terlalu banyak makan itu kurang enak itu, aduh kurang enak itu begitu, baru minum itu semuanya itu bisa lancar itu. Kemudian probiotisnya, orang di sini biasanya rata-rata minum probiotis. Karena itu kalau ada bakteri ya, bakteri ada di usus yang bakteri yang baik atau bakteri yang jahat. Yang bakteri baiknya kalau banyak tidak akan gemuk. Tapi kalau banyak yang bakteri jahatnya di usus akan bisa menjadi gemuk. Jadi sehingga orang yang di sini biasanya di Korea menjaga untuk kelangsingan itu dari probiotis. Jadi yang itu mungkin saya pikirnya pengalaman saya begitu. Ya, apakah bisa dibantu atau enggak tahu, tapi inilah testimoni itu. Terima kasih. Kita ya terima kasih kami. Kebetulan soalnya belum pernah coba. Oke. Oh, coba. Enak. Iya. Minum juga enggak terlalu susah itu. Enak itu, bagus itu. Ya, oke. Ada lagi? Ya, Makasih Catherine. Ya, udah Ci, pesan silakan. Gojeknya. Ya, ini mau share yang itu yang stomach daily health care itu ya. Nah, itu saya kemarin ini beli. Sebenarnya saya nggak punya problem, tapi yang punya problem dengan mah lambung itu suami gitu. Jadi waktu itu saya nyobain, saya mau nggak efek apa-apa sebenarnya, cuman saya pengen nyobain rasanya ya. Rasanya enak banget, rasanya enak banget. Nah, terus kalau yang kerasanya itu waktu itu suami habis makan. Nah, mungkin dia tuh waktu itu makannya itu perut terlalu kosong, jadi terlalu lapar, terus makannya kecepetan kayaknya ya. Jadi dan dia memang suka ada keluhan sakit lambung, sakit mah gitu ya. Itu emang suka ada kali-kali gitu. Jadi dia memang ada masalah. Jadi setelah waktu habis makan itu kurang lebih, tapi nggak habis makan banget ya, kurang lebih setengah jam lebih gitu. Dia bilang perutnya sakit banget, dia bilang sakit banget. Nah, biasanya saya kasih Fine kan. Cuman karena ada stomach yang healthcare ini yang baru, saya pengen cobain. Jadi saya bilang udah makan ini aja, cobain. Tapi waktu itu habis setelah makan sih, tapi nggak setelah makan banget, setengah jam lebih. Kurang lebih ada sekitar 10 menit lebih gitu, saya tanya lagi, gimana rasanya? Saya bilang gitu ya. Udah jauh lebih enak, dia bilang gitu. Dia bilang udah rasanya udah nggak sakit lagi, udah nggak perih lagi, lambungnya udah kerasa lebih enak. Nah, itu kejadian 2 kali. Jadi buat saya ini SOS juga di rumah buat suami. Jadi kalau bisa, kalau emang udah ada problem masalah di lambung gitu sih, kan biasa kalau misalnya obat dokter itu kan
dia suka kasih untuk lambung itu kan sebelum makan gitu ya, jadi supaya di prepare dulu kan, jadi sebelum makanan masuk dia prepare dulu si lambung sama si ininya. Nah jadi kalau misalnya emang udah ada problem, selalu ada problem, sebaiknya ya sebelum makan ya, setengah jam atau 1 jam sebelum makan, nah itu si stomach healthcare dulu, baru makan, supaya jadi nanti sesudahnya itu nggak ada problem gitu. Cuma kalau misalnya untuk SOS pas lagi sakit atau gimana, itu cobain oke banget. Udah 2 kali nyobain, bener-bener efektif banget, ngebantu banget. Saya masih nggak tahu cara kerjanya gimana sih ya, cuman ya pengalaman suami aja gitu. Semoga membantu kalau ada yang problem serupa. Ya, thank you, Ciling. Oke, ada lagi yang mau menambahkan mungkin atau sharingnya yang lain? Atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Tadi kayaknya di kolom itu ada apa, Ci? Nggak ada ya? Soalnya Nggak ada. dipencet cuman keluarnya record doang. Ya, tidak ada. Ada lagi. Iya. Kalau yang saya baca sih bedanya stomach health dan Finezyme itu, kalau stomach health dia dari honeysuckle buds. Jadi honeysuckle buds itu fungsi utamanya dia untuk meredakan inflamasi. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu bermasalah dengan tadi yang kayak Ciling bilang gitu kan ya, suaminya tuh kan biasanya kalau kita terlalu kosong lalu makannya kecepatan tuh Bapak Ibu pasti ngerasa di perutnya kayak panas gitu kan. Nah, itu bisa pakai stomach health. Itu dia untuk secara cepat fungsinya dia shooting inflamasinya gitu kan. Kalau Finezyme tadi yang kami bilang itu memang dia fungsinya untuk memecah apa yang kita udah konsumsi, dia digest jadi lebih baik. Makanya kalau kita ngerasa banyak makan yang terlalu berlebihan, nah itu bisa konsumsi Finezyme untuk dia pecahin, keluarin lemak-lemaknya, nggak perlu itu ya gitu kan. Tapi saya pengen encourage Bapak dan Ibu untuk mengkonsumsi probiotik setiap hari gitu kan ya. Kalau jadi ada keluhan atau tidak ada keluhan, saya ingin encourage Bapak dan Ibu untuk mengkonsumsi 3 suplemen sebenarnya. Kalau Bapak dan Ibu yang sering lihat IG live kita di hari Kamis itu pasti udah apal banget gitu ya. Saya ingin sekali mengencourage Bapak dan Ibu untuk mengkonsumsi probiotik, vitamin C, superfood, color food, dan omega 3. Jadi ada keluhan dan tidak ada keluhan, menurut saya 3 suplemen ini 3 suplemen dasar yang wajib. Kenapa? Karena tadi seperti yang Kak Mehi bilang gitu ya, probiotik itu dia untuk coating sebenarnya. Fungsinya itu untuk coating pencernaan kita, memastikan bahwa si bakteri baiknya itu lebih banyak daripada yang buruk. Which is in the long term, itu di dalam jangka panjang dia bakal memastikan bahwa kinerja sistem seluruh tubuh kita berlangsung dengan baik. Nah, kalau vitamin C, kenapa kita perlu konsumsi gitu kan ya? Walaupun kita semua udah tahu itu ya, perlu vitamin C. Karena vitamin C itu salah satunya vitamin yang bisa menyeimbangkan radikal bebas. Cuma dia yang bisa. Jadi apa sih sebenarnya radikal bebas? Kan kita sering dengar radikal bebas, radikal bebas. Radikal bebas itu maksudnya gini, kalau sel di dalam tubuh kita, sel yang baik itu dia 2, Bapak dan Ibu, dia muter gitu ya, dia perlu berpasangan 2. Radikal bebas itu cuma ada 1. Nah, dia perlu berpasangan kan, dia ngambil yang baik jadinya, jadi jahat. Nah, vitamin C itu adalah satu-satunya vitamin yang bisa menetralkan si radikal bebas ini. Jadi dia nggak jadi ngambil yang baik, dia jadi baik jadinya gitu. Cuma vitamin C yang bisa begitu, dan vitamin C itu tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita, harus melalui asupan makanan atau suplemen. Dan dia berfungsi untuk regenerasi sel gitu ya, dia memperbaharui sel. Makanya kenapa kalau kita pilek, batuk, flu, COVID kemarin tuh kita perlu vitamin C yang banyak, karena dia fungsinya kan memang itu untuk memperbaharui sel, untuk meredakan luka gitu ya, mempercepat pertumbuhan sel baru gitu kan ya. Lalu yang ketiga, kenapa kita perlu omega 3? Bukan masalah punya kolesterol atau nggak punya kolesterol, tapi kalau udah di coating nih pencernaannya, terus udah dipastikan bahwa kita ada regenerasi sel yang baru, udah dipastikan bahwa apa yang kita makan itu bisa dicerna dan diolah dengan baik, kan dia mesti diedarkan ke seluruh tubuh kita kan, melalui pembuluh darah kita. Nah, pembuluh darah kita itu kan mesti dipastikan bersih dari plak gitu, dan yang bisa ngebersihin itu adalah omega 3. Jadi 3 sinergi dari 3 suplemen itu akan memastikan secara jangka panjang seluruh sistem metabolisme di dalam tubuh kita itu bisa berfungsi secara holistik dengan baik gitu kan.
Kalau Bapak dan Ibu punya kesempatan untuk konsumsi yang lain, hemohim, it's jauh lebih baik, tapi basicnya, dasarnya 3 itu, probiotik, vitamin C, color food, dan omega 3. Begitu. Ya. Begitu. Apakah ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita foto dulu kali ya, yang belum, sebelum kita lupa. Iya, Adakah boleh. Yuk, mau foto dulu yuk. menambahkan? Belum? Ya, foto Ada dulu. Silahkan dibuka dulu. ada 3 halaman semuanya. Oh, tuh nanti ada pertanyaan lagi. Nanti Nanti setelah pertanyaannya kita setelah sambung ya. foto. Setelah Ya. foto dulu. Oke, yuk. Bentar, saya masih nunggu. Oke, yuk. Halaman pertama ya. Yuk, 1, 2, 3. Oke, halaman kedua dan halaman ketiga. Ya, udah, Catherine. Oke. Ya, tadi pertanyaannya. Silahkan, Rin. Saya sekilas tadi, apakah Fansigm bisa membuat sembelit ya, kalau nggak salah tadi? Atau ada pengalaman seperti itu? Ibu Haria Mariam, saya terus terang belum pernah mengalami sembelit karena minum Fansigm. Tapi sebaliknya, yang saya rasakan setelah saya mengkonsumsi probiotik secara teratur, itu saya nggak pernah ngalamin sembelit lagi. Kalau dulu tuh saya masalahnya bukan sembelit. Kalau dulu tuh saya masalahnya adalah saya buang air bisa berkali-kali dalam 1 hari. Karena pencernaannya nggak bagus gitu ya. Jadi bolak-balik kayaknya bolak-balik. Itu masalah saya. Saya justru masalahnya bukan sembelit tapi jadi berkali-kali kan. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu bermasalah dengan sembelit, lebih baik konsumsinya probiotik. Kecuali Bapak dan Ibu punya masalah juga dengan lambungnya, maksudnya jadi ada MAH, ada tukak lambung, ada GERD, ada heartburn. Itu disertai dengan Fansigm setelah makan. Tapi kalau misalnya keluhannya karena sembelit, itu berarti harus dilihat juga pola minum air putihnya dan coba minum probiotik sesaat sebelum makan. Probiotik dan vitamin C itu diminumnya sesaat sebelum makan. Makan pagi, makan siang, makan malam, tapi sebelum makan. Begitu. Apakah sudah cukup menjawab, Ibu Mariam? Ya, halo. Saya Desi. Maaf ya, nggak on kamera. Mungkin pertanyaan saya itu seperti ini. Karena saya sendiri belum, halo? Ada? Iya, ada. Ada, Kak. Jadi kan belum konsumsi probiotik ya, lalu saya ingin coba Fansigm. Awalnya dulu kenapa saya ingin coba Fansigm, karena orang sini banyaknya bermasalah sama MAH, dulu saya taunya ya. Jadi saya ingin kenalin itu. Dan kebetulan saya nggak ada masalah sama sembelit, tiap hari, tiap bangun tidur pun saya itu pasti ke belakang ya, pup gitu. Tapi anehnya ketika saya coba Fansigm, itu sampai 1 hari saya nggak bisa pup. Itu kali mau pup duduk gitu, kayak dia masuk lagi, pokoknya anginnya banyak banget. Dan 2 member saya yang kebetulan mereka konsumsi juga mengalami hal yang sama kayak saya. Kak Desi, kenapa ya saya nggak pup-pup udah beberapa hari? Aduh, kata aku, Kak, sama ya. Terus yang satu lagi, Kak, aduh saya jadi nggak inget perut, saya nggak bisa pup. Wah, berarti sama kita gitu ya, karena si Fansigm ini gitu. Terus ketika saya konsultasi dengan Kak Mihi, ada sebagian orang yang minum Fansigm tapi mereka tetap lancar gitu, meskipun mereka nggak minum probiotik. Tapi bagi saya dan 2 member saya ini, sampai saya habis banyak itu, tetap aja saya mengalami malah lebih kacau BAB-nya gitu, ketimbang saya nggak minum. Jadi
apakah si Finejam ini memang harus minumnya berbarengan dengan probiotik untuk orang tertentu, tapi si Finejam ini bisa dikonsumsi lancar-lancar saja untuk orang tertentu juga yang dia nggak minum probiotik gitu. Mungkin itu sih yang jadi pertanyaan Bu Haya juga mungkin ya kayak gitu. Boleh Ya, bantu? kalau saya pribadi menganjurkan sebaiknya kalau memang ada masalah lambung itu kombinasi probiotik dan Finezym. Kalau saya secara pribadi lebih baik dua itu. Dia holistik kerjanya. Itu sih. Iya, makasih. Jadi saya nggak berani minum Finejam lagi kalau mau minum probiotik ya. Lebih baik minum dengan probiotik kalau memang udah ada keluhan kayak gitu. Karena sebenarnya gini Kak, yang bisa, karena gini, Finezym itu fungsinya nanti kan dia kan sebenarnya untuk memecah apa yang kita makan gitu kan. Tapi kalau emang pencernaan kita itu memang ada masalah, yang bisa menyeimbangkan bakteri baik dan bakteri buruknya itu cuma probiotik. Jadi yang secara jangka panjang bisa, kalau Finezym itu dia seperti dia menghilangkan simptomnya, tapi dia nggak menjawab permasalahan utamanya gitu. Jadi menurut saya secara jangka panjang nanti juga kalau misalnya, kalau yang saya alami adalah gini, setelah saya rutin minum probiotik Finezym, lama-kelamaan saya nggak ada keluhan lagi. Jadi Finezym kadang-kadang udah dalam sisi standby. Nanti ujungnya akan begitu gitu. Makanya kenapa saya lebih prefer menganjurkan minumnya probiotik plus Finezym kalau emang ada keluhan lambung. Oh iya, iya. Gitu. Thank you. Ya, terima kasih. Nah, itu ada Kamihi ngacung tuh. Ya, menurut Silakan, saya, Kamihi. maafnya videonya mati sedang saya masak untuk makan malam, jadi tangan saya kacau. Jadi, ya, menurut saya kalau ada masalah setelah makan itu makan terlalu berat, itu menurut saya itu minum Finezym lebih bagus. Kalau udah persiapan di rumah, nanti kalau ada makanan over itu pada waktu saat itu minum itu pasti dibantu yang bagus. Tapi mungkin seperti minum setiap hari rutinitas, ya makan enggak terlalu berat, yang biasa-biasa dan tidak ada keluhan. Kalau itu lebih baik itu jangan. Lebih baik itu pada saat yang terjadi itu yang minum itu menurut saya lebih bagusnya. Gimana pendapat yang ibu-ibu yang lain? Jadi bukan rutinitas untuk stok aja gitu ya? Ya, saya pikir itu lebih bagus karena itu kita pun itu ya kadang ya bisa over, kadang yang ada asamnya atau kondisi yang ada kurangnya bisa terjadi. Jadi kalau sudah siap stoknya, mungkin pada saat mendadak ya kita nggak minum obat yang biasa, obat kimia, tapi minum secara natural, tapi akan dibantu yang baiknya. Ya. Ya. Coba aja. Ya. Aturan Finezym-nya juga dia nggak aturan setiap hari karena satu dusnya itu 30 ya. Satu dusnya 30. Ya, sekian ya. Ya, satu dosnya 30. Sorry, aku matiin suara karena ini dapur jadi rame. Iya Kak, masak ya. Ya, mungkin ada lagi yang lain yang mau menambahkan atau gimana? Oh, aku nggak lihat apa-apa ya.
Ya, ada lagi kah yang mau ditambahkan atau mungkin mau sharing lagi yang lain? Masih berkaitan dengan ya, silakan Bu Yulia. Saya tuh Ayo. ada di rumah itu ada Finezyme, ada probiotik, sekarang ada stomach health. Tapi itu bukan buat saya, buat suami saya. Ini kan baru nih yang stomach health ini kan baru. Awal-awalnya cuma minum probiotik sama Finezyme. Tapi rasanya tuh buat suami saya yang mahnya itu udah parah banget, udah parah sekali. Udah makanan pun udah balik kayak makanan bayi gitu, nggak makan pedes, nggak makan santan, nggak makan yang hauce udah nggak makan. Jadi kalau ke restoran tuh paling ngasihnya tuh nyarinya itu, aduh apalagi kalau kena merica sedikit udah deh. Jadi kalau ke restoran itu yang dicarinya tuh paling aman kalau nggak goreng tahu, ini tim ayam. Jadi kan susah kalau kuliner gitu. Tapi setelah makan si stomach health yang baru ini, udah hampir 1 dus. Itu kan kalau pernah saya baca di DVD ya, itu tuh ada si honeysuckle itu menurut apa sih namanya, penelitian gitu, riset kayak gitu, setelah makan 80 hari ada perubahan gitu. Jadi si suami saya itu lagi bener-bener nyoba, dia kepengen coba karena belum ini ya, belum apa sih namanya, belum hilang banget tapi membantu, tapi dia kepingin coba 80 hari minum ini nggak putus gitu. Jadi ingin di treatment benar-benar gitu, tapi tetap si obat dokter domperidon, terusnya tuh apalagi si omeprazol dan sol yang lain tuh masih ada di rumah, ada, nggak dilepas itu sih ada. Tapi ini cukup membantu rasanya. Biasanya tuh kalau saya habis pulang liburan kemana kayak gitu, makanan yang salah sedikit atau kena angin atau apa tuh, wah badannya itu udah, ya itu seperti tadi kayak Bu Elsia bilang ya, kalau mah itu segala macam ya, jadi yang rasa deg-degan padahal orang bilang aduh ini kena jantung, padahal bukan ya, padahal itu gas naik itu bisa kerongkongan kering, aduh ini kenapa ya tenggorokan sakit, kayaknya tuh udah negatif thinking aja. Kalau yang namanya mah tuh itu problemnya banyak gitu, apalagi sekarang kalau tenggorokan sakit kan rasa aduh ini covid gitu, padahal belum tentu gitu. Karena kalau yang simah itu mesti waspada, ketika asam lambung naik itu bisa jadi panas gitu. Jadi panas, nggak enak gitu. Nah setelah minum ini tuh rada lumayan nggak rewel gitu, nggak rewel. Jadi nggak ngerasa aduh nggak tidur tuh harus bertegak dulu, terus ngusap-ngusap ini ulu hati gitu ya. Rasanya panas gitu. Nah kemarin kan saya habis pergi beberapa hari itu, kalau dia tidur enak aja gitu. Biasanya tuh udah aduh ampun deh, pokoknya udah kayak punya anak bayi kalau punya suami yang kena sakit mah kayak gitu. Jadi ini membantu, tapi ini saya baru habis 1 dus. Ini lagi ini yang lagi mau yang kedua, lagi menghabiskan yang kedua. Tapi ini kan tapi ini masih kurang ya, karena kan lagi kalau menurut suami saya baca itu 80 hari, jadi harus order lagi. Nah, kemudian kalau si Finezyme-nya sendiri, buat saya itu nggak ada apa sih namanya. Saya juga suka kadang saya nggak punya mah, tapi kadang-kadang kambuh gitu karena saya juga peminum kopi, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya ada makanan yang rada salah sedikit, suka tiba-tiba mual, enek. Nah, langsung saya minum Finezyme sebentar gitu. Itu tuh langsung hilang. Biasanya saya ngunyah ngemut ini promah kayak gitu. Kalau udah kayak gitu ngemut promah hilang gitu. Kalau sekarang nggak, saya minum Finezyme itu tuh membantu banget. Terus yang namanya apa, pernah juga saya itu waktu itu nggak sadar hilang. Kayaknya saya mau kena mah karena di tenggorokan itu rasanya kayak minum obat keganjel gitu loh. Minum obat keganjel, jadi si tenggorokan itu sepertinya apa sih namanya, keganjel kayak nggak bisa nafas gitu. Itu tuh nggak enak banget. Tapi saya belum sempat ke dokter. Saya tahu, waduh, ini kayaknya gejala-gejala saya juga ada mah gitu. Nah, karena di rumah saya ada Finezyme, jadi saya minum. Terus saya baru berasa sekarang, oh iya ya, kemana tuh si penyakit yang ngeganjel di tenggorokan saya kok hilang gitu. Itu aja sih sharing dari saya. Semoga ini juga bisa
membantu buat yang penyakit-penyakit mah si 3 itu coba, apalagi sekarang puji Tuhan ya ditambah lagi si Atomy ngeluarin yang si Stomach Health ini, itu buat penyakit mah itu membantu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yulia. Aduh, senang banget nih kalau dapat nasinya yang mau jadi kelihatan. Bu Yulia boleh tanya nggak? Bu Yulia minum probiotik nggak? Probiotik minum. Probiotik Faenzim minum. Tapi yang karena minum teratur ya. Probiotik saya enggak. Itu karena saya pikir saya beli suami saya, jadi saya belum minum teratur. Kalau lagi butuh, kalau kayak lagi sembelit, nggak enak, begah gitu, saya minum probiotik langsung lancar lagi. Kayak gitu. Ya, oke. Kalau boleh dicoba probiotiknya, karena nanti tiba-tiba hilang aja. Karena saya mengalami yang suami Bu Yulia alami. Termasuk, jadi saya itu udah sampai bolak-balik UGD kalau saya. Oh iya, kalau suami saya kalau suami saya probiotik, Faenzim sama si Stomach Health minum setiap hari. Rutin ya? Rutin. Oke. Mudah-mudahan segera hilang semua simptomnya. Amin. Biar bisa makan enak ya Bu, biar bisa kuliner. Kalau saya kalau butuh nggak minum setiap hari, karena saya beli itu memang saya kepingin coba untuk ini suami saya gitu. Jadi kalau saya butuh, karena saya juga nggak ini sih, tapi harusnya baik ya, kalau probiotik juga kan bagus juga ya untuk walaupun ada simptom atau gejala atau enggak, harusnya probiotik kita minum. Penting buat kita kuliner, Bu. Demi kepentingan kita kuliner. Iya. Nah, di chat ya, ada dari Bu Haye Mariam. Saya minum Faenzim pada saat mau puasa. Jadi sahur setelah makan saya minum Faenzim. Yang saya rasakan kalau berpuasa jadi tidak cepat lelah dan lambung saya aman. Biasanya setiap jam 2 lambung terasa perih banget. Tapi setelah konsumsi Faenzim jadi nggak pernah perih lagi. Nah, buat Bapak Ibu yang sebentar lagi mungkin mau menjalankan ibadah puasa, mungkin boleh itu ya, untuk mempersiapkan jadi ibadahnya tetap lancar. Ini ada dari Pak Agus Mulyana, silahkan Pak. Ya, Bu Catherine, thank you buat waktunya. Saya ada beberapa pertanyaan. Pertama, apa perbedaan probiotik yang punya Atomy dengan Yakult ya? Nah, kemudian konsumsinya biasa berapa kali sebelum atau sesudah makan? Nah, terus yang ketiga, pertanyaan saya ini kemarin ini ada sejak pandemi ngerasa ada cek ke dokter ya, perut kurang enak gitu, terus kata dokter itu katanya semacam ada autoimun namanya inflammatory bowel disease. Jadi semacam peradangan dalam rongga usus yang disebabkan oleh autoimun gitu. Nah, saya tuh sampai hari ini mengkonsumsi obat 3 kali sehari ya, itu namanya Saloval gitu. Tetapi sampai hari ini tuh saya masih tes gitu ya, waktu itu tes itu sempat turun, tapi terus sudah gitu naik lagi dan sampai hari ini belum tes lagi, jadi masih tetap mengkonsumsi. Nah itu apakah ada kaitannya dengan bisa terbantu nggak? Karena tadi itu yang saya ingin tanyakan untuk Faenzim sama tadi yang satu lagi itu untuk kerja di mah aja atau termasuk juga gitu. Ya itu aja mungkin Bu Catherine, thank you. Iya. Oke, makasih Pak. Cuman mungkin untuk nomor 3 kita agak susah ya, karena biasanya ada dokter yang mau bantu menjawab gitu, cuman kita nggak ada nih hari ini. Pak, ada nggak? Ya, betul. Nggak ada ya. Saya sedikit aja. Bedanya Yakult sama probiotik Atomy. Yakult itu sebenarnya juga Lactobacillus casei, tapi dia cuma satu macam. Lactobacillus casei namanya. Tapi di situ itu dia ada skim milk, jadi dia tetap ada susunya gitu ya. Dia ada sukrosanya gitu kan. Lalu dia kandungannya tidak terlalu banyak lactobacillusnya. Bedanya dengan probiotik Atomy adalah Atomy ada 13 jenis probiotik. Jadi kalau Yakult cuma 1, Atomy ada 13 dan dia jumlahnya 3 miliar. Kalau Atomy punya. Jadi 3 miliar dikonsumsi itu sampai ke usus dia kurang lebih jadi
kurang lebih 300-400 ribu kalau nggak salah, sampai di ususnya masih segitu. Karena kan dalam perjalanan kan dia biasanya ada ngelewatin sistem pencernaan kita. Nah, tapi yang hidup yang sampai di pencernaan kita itu kurang lebih segitu. Jadi itu bedanya. Bedanya terus kalau Finezyme dan Stomach Health seperti yang tadi udah Kak Mihi bahas. Kalau Finezyme itu enzim pencernaan. Kalau Stomach Health itu dia dari ekstrak honeysuckle, namanya bunga honeysuckle, which is dia benefit utamanya adalah dia meredakan inflammatory, meredakan radang. Nah, kalau tadi kan Bapak IBS ya, itu irregular bowel syndrome, itu sebenarnya sampai sekarang itu nggak pernah terdeteksi IBS itu disebabkan oleh apa gitu kan, tapi dia salah satu penyakit autoimun. Nah, itu kalau misalnya Bapak mau coba, mulai dari probiotik kita dulu. Karena lagi-lagi menurut saya probiotik itu sebenarnya yang untuk secara jangka panjang memperbaiki pencernaan kita yang bermasalah. Kalau Finezyme dan Stomach Health itu sebenarnya untuk meredakan simptomnya. Gitu. Sembari pelan-pelan si pencernaannya diperbaiki dengan pola makan, pola tidur, pola minum air putih plus probiotik. Itu sih. Tadi pertanyaan ketiganya apa ya, Don? Ketiganya itu tadi IBS-nya itu, IBS. tapi yang pertama tadi bedanya, yang kedua kenapa, Nen? Tapi kalau nggak ada Dokter Asep di sini jadi keder ya, maksudnya karena ya saya bukan dokter, tapi kurang lebih begitu. Mungkin jadi ya, atau mungkin kita bisa mengacungkan tangan, apakah ada yang mau mungkin sharing, punya apakah ada Bapak dan Ibu dokter yang mengalami hal yang sama gitu ya, terbantunya dengan apa sih gitu. Mungkin ada dari Buling atau ada tadi asalnya ada Bu Liana, Bu Cicing. Apakah ada story member yang sekiranya bisa membantu mungkin? Inflammatory IBD ya, IBD. Inflammatory bowel disease gitu. Jadi semacam peradangan pada perut bawah ya. Mi diangkat, Mi. Perut bawah. Gitu. Jadi rasanya tuh nggak nyaman, beda-beda dengan sakit mah ya. Kalau mah itu kan merelit ya, sakit sekali kan, seperti kayak ditusuk-tusuk gitu kan. Kalau ini tuh bentuknya kadang-kadang jadi susah bedakan dengan dengan mah gitu. Kadang-kadang kerasa seperti kayak kembung di mah, kadang-kadang kayak nggak nyaman di perut bawah gitu ya. Jadi pindah-pindah. Gitu. Bagian bawah perutnya nggak enak gitu kan ya. Jadi titiknya tuh berpindah-pindah gitu. Titiknya tuh berpindah-pindah. Kalau mah kan tetap ya di situ gitu kan. Iya, betul, kalau ini tuh enak gitu, nanti bisa di kiri perut, nanti bisa di kanan perut gitu ya, bisa nanti tahu-tahu di bawah daripada bujel gitu kan, seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang suka membingungkan, jadi rada frustasi juga gitu. Padahal makan tuh udah kita jaga ya. Sekarang saya lagi diet misalnya gluten ya, terigu saya nggak makan, padahal saya doyan makan bakmi, saya stop ya, Indomie saya stop, pedas-pedas saya stop gitu kan. Kemudian juga seperti roti gitu ya, itu juga kita stop gitu kan. Nah, tapi sampai hari ini ya jadi kalau kita bilang begitu kita makan dikit rada ngawur nih ya langsung jadi lebih ini jadi lebih responsif daripada sebelum-sebelumnya gitu. Pak Agus sudah konsumsi probiotik belum? Saya sampai hari ini minum Yakult ya. Dulu waktu itu pernah dari Pak Budi, saya udah pernah beli dua-duanya. Fansem pernah saya coba, terus yang probiotiknya juga sudah. Halo. Ya, hilang ya kayaknya. Ya. Gimana Bu? Putus-putus Bu, nggak ada suaranya. Saya kurang mendengar karena saya dengar jawabannya. Bapak udah konsumsi
Sebentar Bu, saya switch. Halo. Ya, apakah Bapak mendengar suara saya dengan jelas? Nah, sekarang dengar, tadi nggak dengar. Ya, jadi Oke. saya pernah mengkonsumsi, saya pernah beli sama Pak Budi ya. Itu apa untuk Fensem sama untuk yang probiotiknya waktu itu gitu. Sekali ya, tapi terus habis begitu ya kalau untuk Fensem itu kan kita makan sambil bareng makan ya, betul ya Bu ya? Sesudah makan, Pak. Sesudah makan ya. Iya. Gitu. Memang itu waktu itu ada satu saat memang terasa membantu, tapi terus udah gitu rasanya kayaknya belakangan kayaknya kambuh lagi gitu. Terus probiotik juga pernah kita konsumsi gitu, cuman mungkin saya nggak apa waktu itu nggak rutin ya gitu ya. Jadi belum maksimal nggak tahu gimana, cuman mau repeat lagi belum ingat lagi gitu seperti itu. Gitu. Jadi saya pikir yang paling simpel sekarang kalau pas ingat ya udah beli Yakult aja deh yang dekat-dekat gitu sama toko. Saya suggest Bapak untuk coba probiotik Atomi. Karena kalau Bapak minum Yakult dan Bapak sekarang kondisinya lagi nggak enak, Yakult itu tetap ada dairy-nya. Takutnya dairy-nya itu justru jadi trigger. Karena kan memang kalau lagi bermasalah, biasanya itu triggernya adalah seperti tadi Bapak sebutin, gluten, terigu gitu ya, dairy turunannya gitu kan. Itu biasanya kita lebih sensitif. Jadi kalau memang ada kesempatan, Bapak diulang lagi, coba dirutinkan minum probiotiknya. Sehari berapa kali Bu itu? Satu Pak, 1 saset sebelum makan. 1 saset sebelum makan, bebas mau makan pagi, makan siang, makan malam boleh gitu? Sebenarnya secara anjurannya 1 kali 1 saja. Tapi kalau misalnya dirasa Bapak nggak enak sekali, gini sih sebenarnya, kalau saya boleh anjurin gini, secara holistik ya Pak, secara holistik, Bapak coba probiotik sebelum dan Fine-Zyme sesudah makan. Itu dalam jangka panjang, kalau yang saya alamin, itu kurang lebih saya minum rutin 3 bulan. Akan terasa perbedaannya. Nanti kalau udah membaik. Fine-Zyme sehari 3 kali atau cukup sekali juga seperti probiotik? Sekali aja, kecuali Bapak siangnya masih ada keluhan. Karena gini kan, kalau lagi nggak enak ke perut itu bisa terus-menerus kan Pak, kalau yang saya alamin ya, gitu kan. Terutama kalau sesudah makan apapun, makan pagi, makan siang, makan malam. Jadi kalau itu saya bisa, kalau tiap kali ada keluhan, saya makan lagi Fine-Zyme-nya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya yang tadi saya bilang itu, Fine-Zyme dan Stomach Health itu sebenarnya untuk reduce simptomnya, ketidaknyamanannya. Tapi yang ngebenerin si pencernaan itu adalah si probiotiknya sebenarnya Pak. Jadi saya suggest Bapak untuk rutin probiotiknya, plus sementara ini karena masih ada keluhan, plus Fine-Zyme sesudah makan. Nanti kalau udah 3 bulan rutin, biasanya keluhan simptomnya udah akan berkurang. Nanti lama-lama Bapak bisa lupa. Kayak saya gini, saya suka lupa minum Fine-Zyme karena memang udah nggak ada keluhan gitu. Jadi nanti lama-lama bisa begitu. Nah kalau posisi stomach itu tadi jadi di mana minumnya? Minumnya kapan? Stomach Health itu tadi Kak Mihi bilang sebelum makan ya. Karena sebenarnya dia fungsi utamanya itu untuk ngelapisin. Jadi dia itu boleh dibarengin Bu, itu Fine-Zyme lagi apa? Probiotik sama Stomach Health itu. Kami pernah coba minum barengan. Saya sendiri pribadi tidak pernah minum barengan probiotik dan Stomach Health. Kami minumnya gimana tuh kalau probiotik dan Stomach Health? Biasanya kalau saya bangun pagi langsung minum Stomach Health. Setelah itu saya minum Hemoim 1. Setelah itu saya siapin makan. Kemudian kalau yang probiotik
diabetesnya sebelumnya memang itu, tapi kalau enzyme-nya setelah makan, tapi pada saat perut nggak enak, tidak enak gitu, terlalu banyak makan. Jadi saya minum. Jadi perbedaan itu Bu, kalau untuk enzyme sama enzyme lagi apa? Probiotik sama stomach health itu di jeda berapa lama? 1 jam? Setengah jam aja kok, kalau saya bilang. Karena sebenarnya gini, probiotik itu sesaat sebelum makan masih oke. Kalau stomach health mungkin setengah jam sebelum makan. Dia untuk protect. Jadi dia udah nyampe dulu nih pencernaan untuk protect. Kalau probiotik itu sesaat sebelum makan, jadi lagi sebelum berdoa gitu makan probiotik dan vitamin C. Biasanya sih gitu. Jadi setengah jam sebelum makan stomach health, sesaat sebelum makan probiotik vitamin C kalau memang ada, lalu sesudah makan itu fine time. Oke. Iya, thank you Bu buat Thank you, infonya. Kak. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Iya, thank you Bu. Oke. Ya, masih ada lagi kah yang ingin sharing mungkin berbagi lagi tentang kesehatan pencernaan dan produk yang ada? Pertanyaan? Kalau nggak ada mungkin kita tutup gitu ya. Sekarang sudah hampir jam 5. Nggak kerasa. Ada lagi? Satu lagi mungkin ya terakhir. Kalau masih ada. Kalau tidak ada. Nggak ada ya kayaknya ya. Nggak ada. Oke. Mungkin kita tutup ya untuk pertemuan hari ini dengan moto atomi. Yuk kita boleh buka mic dan kita akan membacakan moto atomi bersama-sama.